Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofa Maratu Soliha dengan NIM 240641212 dari kelas SD 24A. Di sini saya akan membahas tentang materi sintaksis, semantik, kata baku, dan tidak baku. Untuk pemenuhan tugas mata kuliah Konsep Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas sintaksis. Sintaksis adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari struktur dan susunan kata dalam kalimat. Sintaksis menjelaskan bagaimana kata-kata disusun menjadi frasa, klausa, dan kalimat yang bermakna dan sesuai dengan kaidah bahasa. Intinya, sintaksis berfokus pada urutan kata yang benar, hubungan antara unsur dalam kalimat, pembentukan kalimat efektif, dan gramatikal. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis sintaksis. Yang pertama ada frasa. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat satu kesatuan makna tetapi belum membentuk kalimat lengkap. Contoh, rumah besar, orang tua. Jenis frasa yang dimiliki yaitu frasa nomina atau benda, frasa verba atau kerja, dan frasa adjektiva atau sifat. Lalu yang kedua ada klausa. Gabungan kata yang sudah mengandung subjek dan predikat, tetapi belum tentu kalimat lengkap. Contoh, ia sedang makan. Lalu jenis klausa dibagi menjadi dua, yaitu ada klausa bebas, jenis yang berdiri sendiri sebagai kalimat, ada juga klausa terikat, jenis yang harus bergabung dengan klausa lainnya. Contoh, karena dia sakit. Lalu ada kalimat. Satuan sintaksis paling lengkap yang menyatakan pikiran lengkap dan berintonasi akhir. Jenis kalimat berdasarkan struktur. Yang pertama ada kalimat sederhana, menggunakan satu klausa. Contohnya, dia membaca buku. Lalu ada kalimat majemuk, menggunakan lebih dari satu klausa. Contohnya, dia membaca buku dan adiknya menonton TV. Selanjutnya ada semantik. Semantik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari makna dalam bahasa, baik makna kata, frasa, klausa, maupun kalimat. Semantik membahas arti leksikal atau makna kata dan arti gramatikal atau makna karena susunan kata, serta hubungan makna antar unsur bahasa. Fokus utamanya adalah bagaimana makna bisa dihasilkan, dipahami, dan ditafsirkan. Lalu ada jenis-jenis semantik, yaitu ada makna leksikal. Makna leksikal adalah makna kata sebagaimana terdapat dalam kamus. Makna harfiah. Contoh, matahari sama dengan bintang pusat tata surya. Persamaannya. Lalu ada makna gramatikal. Makna yang muncul karena hubungan kata dalam struktur kalimat. Contohnya, memasak nasi. Lalu disama dengankan, diubah atau menjadi makna muncul karena gabungan kata kerja dan objek. Lalu ada makna konotatif. Makna yang kiasan atau emosional. Contoh, panas hati, yaitu sama dengan marah. Makna denotatif. Makna sebenarnya atau objektif secara objektif sesuai kamus. Contoh, panas sama dengan suhu tinggi. Lalu ada makna idiomatik, yaitu gabungan kata
yang maknanya tidak bisa ditebak dari kata penyusunnya. Contoh, meja hijau sama dengan pengadilan. Semantik juga membahas tentang sinonim, antonim, dan homonim. Contoh sinonim itu adalah kata yang memiliki makna yang mirip nih. Contohnya seperti indah dan cantik. Lalu ada antonim, kata yang berlawanan maknanya. Seperti contohnya panas dan dingin. Lalu ada homonim, kata yang sama bunyinya tapi maknanya berbeda. Contoh, bisa sama dengan racun, dan ada juga kata bisa yang sama dengan artinya mampu. Lalu selanjutnya kita akan membahas kata baku dan tidak baku. Kata baku dan tidak baku adalah istilah yang berkaitan dengan penggunaan bahasa yang sesuai dengan kaidah atau aturan bahasa yang diterima secara resmi. Kata baku sendiri adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa yang diatur oleh lembaga bahasa, seperti KBBI. Kata baku digunakan dalam konteks formal, tulisan resmi, dan komunikasi yang lebih serius. Lalu, kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah resmi bahasa dan seringkali digunakan dalam percakapan sehari-hari atau dalam konteks tidak formal. Kata-kata ini bisa berupa variasi dialek, slang, atau kesalahan pengucapan. Jenis kata baku dan tidak baku. Kata baku berdasarkan ejaan. Pengertiannya, kata yang ditulis sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau disingkat PUEBI. Contoh dan penjelasannya. Aktivitas. Tulisannya benar. Walaupun sering salah ditulis sebagai aktivitas menggunakan F. Lalu ada objek, tulisannya yang benar. Lalu bukanlah objek, tulisannya. Yang salah itu menggunakan huruf Y. Lalu ada risiko, yang tulisannya benar, bukan resiko. Tidak menggunakan E, tapi menggunakan I. Lalu ada izin, yang tulisannya benar, bukan izin, menggunakan J. Lalu ada kata baku berdasarkan makna penggunaan yang sesuai konteks resmi. Kata baku berdasarkan makna penggunaan sesuai konteks yang resmi digunakan secara tepat dalam konteks resmi atau akademik. Contohnya, efektifnya itu metode ini terbukti efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Digunakan sesuai makna, membawa hasil atau berdaya guna. Contoh teksnya ini ada komunikasi, lalu kita kembangkan menjadi sebuah kalimat. Kepala sekolah menyampaikan informasi melalui komunikasi tertulis. Lalu kita menggunakan kata kunci evaluasi, lalu mengubahnya menjadi kalimat, sebuah kalimat, yaitu guru melakukan evaluasi terhadap hasil ujian siswa. Kata tidak baku, lalu ada kata tidak baku karena pengaruh dialek. Kata yang berasal dari bahasa daerah atau bahasa gaul tidak sesuai dengan kaidah baku bahasa Indonesia. Contohnya, ada nyokap sama dengan ibu. Nyokap berasal dari bahasa gaulnya Betawi, lalu ada bokap yang berarti ayah, emang yang berarti memang, lalu gue yang artinya saya atau aku, lo yang artinya kamu. Contoh kalimat tidak baku.
Nyokap gue udah pergi duluan. Dan ini adalah contoh kalimat bakunya. Ibu saya sudah pergi lebih dulu. Lalu ada kata tidak baku karena pelafalan salah. Kata yang diucapkan secara salah atau tidak lengkap biasanya dalam bahasa lisan atau santai. Contohnya, ada enggak yang berarti tidak, ngerti yang berarti mengerti, pengen yang berarti ingin, ke depan yang berarti ke depan, seharusnya ditulis secara terpisah. Kalimat tidak bakunya contohnya, aku nggak ngerti maksudnya apa. Lalu contoh kalimat bakunya, saya tidak mengerti maksudnya apa. Kata tidak baku karena pembiasaan salah. Ini adalah kata yang sering ditulis atau diucapkan salah karena kebiasaan masyarakat. Contohnya, yang seharusnya izin menjadi izin menggunakan J. Dan yang harusnya karena menggunakan E menjadi karena. Lalu ada akhirnya kadang ditulis akhirnya. Lalu ada hubungan yang terkadang ditulis hubungan. Contoh kalimat tidak bakunya, saya tidak masuk karena sakit dan belum dapat izin. Di sini ada kalimat karena yang seharusnya diganti menjadi karena dan izin yang seharusnya diganti menjadi izin. Contoh kalimat bakunya seperti ini. Saya tidak masuk karena sakit dan belum dapat izin. Nah, jadi kita sudah sampai di kesimpulan. Jadi sintaksis itu berfokus pada struktur dan susunan kata dalam kalimat, memastikan bahwa kalimat dibentuk dengan benar sesuai dengan kaidah tata bahasanya, seperti urutan subjek, predikat, objek yang disingkat SPO, atau semantik mempelajari makna dari kata, frasa, dan kalimat. Semantik mencakup pemahaman tentang arti kata dalam konteks leksikal atau secara harfiah maupun konotatif secara kiasan serta hubungan makna antar unsur bahasa seperti sinonim, antonim, dan homonim. Lalu kata baku dan tidak baku berhubungan dengan penggunaan kata yang sesuai atau tidak sesuai dengan kaidah bahasa yang telah ditetapkan. Kata baku digunakan dalam konteks formal dan resmi, sementara kata tidak baku lebih sering ditemukan dalam percakapan sehari-hari atau dalam bahasa informal. Baik, itu saja sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata dalam pengucapan tuturnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.